Perkenalkan, saya Samsul Basra, SHI MPD. Saya seorang guru atau pengajar. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam SMP kelas 7. Untuk tema pada kesempatan ini yaitu mengenal hukum non sukun dan tanwin. Kemudian sebelum kita melangkah kepada pembelajaran, mari kita perhatikan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama, setelah kita mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nisa, Surah Al-Baqarah 153, kemudian Surah An-Nisa 146. Kemudian ada Surah Al-Imran dengan tartil. Maksudnya bisa membacanya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi hukum bacaan non sukun dan tanwin dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 146. Pada kesempatan ini kita hanya membatasi pada identifikasi potongan ayat dari Surah An-Nisa ayat 146. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan hukum bacaan non sukun dan tanwin dalam Quran Surah An-Nisa ayat 146. Yang terakhir, menyebutkan arti pada surah yang kita baca dan kita identifikasi. Ini adalah tujuan pembelajarannya kita pada saat ini. Kemudian dalam layar ini sudah kita diatur agar supaya tertib. Alangkah baiknya kita ikuti langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siapkan buku catatan, buku paket PAI, dan usahakan berada di tempat yang nyaman, tidak bising, agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran kita. Yang kedua, silakan simak video ini dengan fokus dan ikuti setiap instruksi pembelajarannya. Yang ketiga, jangan skip videonya agar tidak ketinggalan materi maupun instruksinya. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membuka satu pertanyaan menarik. Apa yang dimaksud dengan hukum non sukun dan tanwin? Secara pengertian, hukum non sukun atau tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika non sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terdiri dari 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Mari kita lihat tentang pembagian. Mari kita lihat atau kita simak ayat 146 dari surah An-Nisa. Dari layar kita simak di sini ada potongan ayat tersebut. Kalau yang sudah bisa baca, bisa dibaca, bisa diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Kemudian pada surah Al-Baqarah, sama-sama kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat An-Nisa ini ada tanda yang sudah diberikan, yaitu ada warna ungu, warna kuning, biru, oranye, merah, kemudian ada hijau, dan ada beberapa warna yang lain tentu berkaitan dengan materi kita pada kesempatan ini, yaitu tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Selanjutnya, perhatikan apa saja yang masuk dalam kaidah nun sukun dan tanwin. Sebenarnya, hukum nun sukun dan tanwin dikelompokkan dalam 4 kelompok besar. Namun dalam 4 kelompok tersebut, idhar dibagi menjadi 2, kemudian idgham juga menjadi 2, maka jumlahnya ada 6. Yang kelompok pertama ada kaidah ikhfa, ya. Ikhfa ini ada huruf-huruf yang dikhususkan pada kelompok kaidah ikhfa ada sekitar 15 huruf, eh, ada sekitar ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, dha, fa, qaf, dan kaf. Ini adalah huruf-huruf yang masuk dalam kaidah hukum ikhfa. Bagaimana cara bacanya? Nanti kita akan mempraktekannya. Kemudian ada huruf ba pada iklab, ada idhar khalq mutlak di hukum idhar ya dan waw, kemudian idgham bila guna, ada huruf lam dan ra, ada idgham bi gunna, ada huruf ya, nun, mim, dan waw. Kemudian ada idhar khalqi, ada alif, hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan ha. Ha, ini ha, ini kha. Kemudian bagaimana cara membacanya? Mari kita simak contoh berikut ini. Pada bacaan berikut ini sudah dibagi menjadi 4, ya. Di sini ada huruf ba, kita mulai dengan huruf ba atau iklab, ya. Perhatikan contohnya, sami'am basira. Sami'an ini kata yang ada di sini aslinya harokatnya fathatain ketemu dengan huruf ba. Kalau dibaca secara sesuai dengan harokat, maka ini sami'an basira. Namun karena dia masuk dalam kaidah iklab, maka an ini lebur ke dalam ba menjadi mim. Sami'an basira. Kemudian ada huruf ikhfa. Bagaimana huruf ikhfa? Huruf ikhfa itu apabila nun sukun atau fathatain, kasratain, dan dombatain ketemu dengan salah satu huruf ikhfa. Kita contohkan dengan huruf pertama yaitu huruf ta. Di situ misalnya kita ketemukan ada wa antum. Wa antum. Aslinya harokatnya adalah wa antum. Namun karena nun sukun di situ ketemu dengan huruf ta, maka ikfa atau didengungkan. Contohnya wa antum. Nah, kemudian ada huruf lam dan ro. Ini adalah huruf bilaguna, ya, huruf idgham bilaguna. Di sini contohnya nun sukun ketemu dengan lam. Harusnya kan dibaca min ladunka, namun karena dia masuk pada kaidah bilaguna maka mil, ya, nunnya itu dilebur ke dalam lam jadi mil ladunka. Selanjutnya ada huruf biguna. Nah, ini biguna. Famai, ya. Ini di sini ada kata huruf pertama ya. Famai. Nah, ini. Jadi nunnya dileburkan ke dalam huruf ya.
Jadi bukannya harusnya faman, namun karena dia masuk kaidah, biguna maka dia menjadi famai. Lalu ada izhar. Izhar ini secara arti kata bahasa Arab, izhar ini jelas. Jadi tidak bisa kita dengung, kita laburkan, atau kita baca seperti apa, tapi dia sesuai dengan makhraj atau sesuai dengan harokat yang ada pada kata tersebut. Lalu selanjutnya kita mempraktekkan atau mengidentifikasi ada hukum-hukum bacaan apa saja dalam, eee, potongan ayat 146 dalam surah An-Nisa ini. Nah, ini merupakan contoh untuk sebagai, apa namanya, bahan latihan, ya, bagi yang mau mempelajari, ini merupakan bahan latihan. Silakan dibuka Al-Quran surah An-Nisa ayat 146, kemudian diidentifikasi dalam ayat tersebut ada hukum-hukum bacaan apa saja, hukum bacaan apa saja yang terdapat dalam potongan ayat tersebut. Lalu setelah kita mengetahui, memahami daripada, eee, apa, hukum tersebut, maka diharapkan siswa, ya, yang mempelajari atau mengikuti video ini sudah bisa mempraktekkannya dalam setiap bacaannya, bacaan Al-Qur'annya agar supaya insya Allah akan menambahkan pahala, barokah dunia wal akhirat. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran dengan uh, kaidah yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada sesi ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Yang akan kita bahas adalah isi kandungan surah An-Nisa, surah Al-Baqarah, surat Al-Imran sesuai dengan ayatnya 146, 153, kemudian 134. Untuk itu bagi yang menonton video ini apabila disukai mohon kiranya dapat membantu channel ini dengan menekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Kita akhiri. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.